menanggapi apa yang disampaikan oleh termohon. Jadi termohon tadi disebutkan ada dua alasan. Yang pertama, PPID atau pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Lalu yang kedua, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Surakarta. Jadi menurut hemat kami memang ada dua versi yang berbeda. Lalu juga untuk jawaban, setahu kami Kepala Dinas Komunikasi itu bukan bagian dari PPID. Jadi dari kami seperti itu, Ibu Ketua Majelis. Ya, maksud kami adalah begini, saudara pemohon. Jadi kan alasan kenapa keberatan, kan ini harus dijabarkan karena jawaban atas keberatan itu dianggap oleh termohon itu masih sama dengan jawaban atas permohonan informasi. Jadi menurut pemohon apa yang menjadikan pemohon merasa bahwa seharusnya, begitu kan, kalau keberatan berarti seharusnya jawabannya tidak seperti itu, begitu kan? Jawabannya mestinya tidak seperti yang disampaikan. Itu maksud kami adalah apa alasan dari pemohon menyatakan bahwa seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya PPID memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada kami. Jadi tidak bisa menyatakan tidak memiliki kewenangan. Jadi menurut saya jawaban ini bagi pemohon tidak tepat. Saya bagaimana dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang kami minta, berkas-berkas yang publik itu harusnya di bawah pengelola informasi karena itu termasuk dari hal informasi yang dimintakan kepada umum. Cukup. Baik, apa pertimbangan dari termohon untuk menjawab bahwa tidak memiliki kewenangan itu satu dan tidak dikuasai. Artinya dokumen yang diminta, objek permohonan informasi itu kan ada 3 tadi itu ya. Apa alasannya dikatakan tidak memiliki kewenangan? Tadi kita sudah mendapatkan jawaban itu karena dikuasai oleh KPU ya. Yang mempunyai kewenangan adalah KPU. Nah yang kedua tidak dikuasai. Nah tadi ini di dalam dalil keberatan dari saudara pemohon disebutkan bahwa lembaga kearsipan daerah seharusnya menguasai arsip statis. Nah silakan dijawab. Terima kasih. Izin menjawab berkaitan dengan kalimat dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Dalam ini LKD, dalam hal ini adalah PPID, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 pasal 24 di situ sudah disebutkan dengan jelas bahwa LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, hanya menyimpan arsip-arsip daerah, arsip-arsip lembaga daerah, yaitu misalnya dinas, arsip dinas, arsip OPD itu disimpan. Tapi kalau berkaitan dengan data arsip yang ada di KPU, kami tidak punya kewenangan untuk menyimpan karena itu KPU bukan lembaga daerah tapi lembaga pusat, bukan masuk di ranahnya LKD. Iya, silakan Undang-Undang 43 2009 dan juga PP-nya bisa dibawa ke sini, ke majelis. Ya. Kalau fisiknya kami belum bawa majelis. Enggak fisik, silakan elektronik juga nggak apa-apa. Oh, okay. Ditunjukkan tadi dalil dari saudara termohon. Pasal berapa? Silakan pemohon kalau mau lihat. Kita cek sama-sama. Ini Undang-Undang 43 2009 ya. Saudara pemohon punya dokumennya? Undang-Undang arsip? Ya nggak apa-apa, kita cek aja digitalnya. Di sini ditunjukkan pasal 24. Arsip daerah adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Wajib membentuk yang ayat 2, kemudian pembentukan arsip dan seterusnya. Pengelolaan arsip yang diterima dari
satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota, desa atau disebut dengan nama lain, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan. Apakah yang dimaksud dengan KPU tidak termasuk di dalam pasal 24 dari ayat 1 sampai 4 ini? Menurut termohon. Menurut termohon tidak ada, Pak Pemohon. Ini menurut termohon loh ya. Ya. Menurut tempat kami ada diatur di pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 22. Ya. Kita cek 22 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 di mana di situ disebutkan arsip statis wajib diserahkan oleh pencipta arsip pada lembaga keamanan dan dikelola untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, arsip pendaftaran calon wali kota tahun 2005-2010 tentu telah melewati masa retensi dan wajib disimpan dan dapat diakses sesuai undang-undang KIP. Begitu Ibu. ya sebentar, ini pasal 22-nya kok beda? 22 ayat 7 Undang-Undang 43 2009. Ini PP apa undang-undang? Coba. Yang pasal 2247 itu provinsi dan tidak ada ayat 7-nya, ayatnya hanya sampai 4. Nah, ini Pak, pasal 22 yang saya cek ini. Coba silakan pemohon ngecek. LKB daerah provinsi. Kalau yang kota kabupaten. Iya, kita lihat datanya dulu aja. Itu PP atau undang-undang itu? Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Iya, betul. Kita kan saling buka. Coba salah elektronik. Pemohon. Dua ayat 7 disebutkan di dalil keberatan ya. Ya. Ada nggak? Di situ 4 ayat di situ. Ya, betul. Ya. Silakan pemohon di cek lagi. Kita silakan duduk. Saya kembalikan. Jadi tolong diklarifikasi terkait dengan penggunaan itu ya pasal, karena ini nanti kalau nanti kita di pembuktian itu akan menjadi salah satu alat bukti. Jadi itu urgent untuk saudara pemohon untuk bisa mempertimbangkan kembali penggunaan pasal dan undang-undang itu. Ya, ini sekarang saya kembali kepada termohon terkait dengan tadi penggunaan yang mau dipakai adalah tetap dua hal itu. Berarti yang DIK-nya KPU mau dipakai atau enggak? Enggak ya? Silakan dinyatakan lagi jawaban dari termohon terkait dengan permohonan informasi pemohon. Apa yang akan dinyatakan? Bahwa kami tetap konsisten sesuai dengan jawaban atas permintaan permohonan informasi publik dan jawaban atas keberatan, yaitu 1. PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut, dan 2. dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Itu majelis. Majelis lain untuk menanyakan kepada para pihak terkait dengan jawaban-jawaban keberatan dan permohonan informasi. Ya, terima kasih pimpinan majelis. Saya menanyakan dulu kepada pihak termohon ya. Jadi kami memang menerima apa yang menjadi jawaban yang akan kami jadikan sebagai bukti yang prinsipil adalah yang disampaikan pada saat persidangan. Jadi bila mana saudara termohon atau kuasanya menyampaikan bahwa jawaban yang sudah diberikan kepada pemohon, baik yang jawaban permohonan maupun jawaban keberatan, itu yang akan kami catat dan kami kompolir adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi sekali lagi kami mengingatkan mana yang akan digunakan di dalam permohonan ataupun jawaban yang disampaikan oleh termohon kepada permintaan pemohon. Itu yang kami ingin menegaskan. Kemudian juga kepada pemohon, mohon dipahami ya Bapak-bapak ya atau Pak pemohon maupun kuasa yang lain, bahwa kita harus menyadari ada
kekeliruan atau kekhilafan juga di dalam hal prosedur administrasi. Bapak mungkin sudah paham ya, tadi ada permintaannya kepada PPID, tapi di dalam keberatannya kepada kearsipan. Nah, justru di situ seperti kami sampaikan kepada termohon, tentunya pihak pemohon akan kami perlakukan yang sama. Mana yang akan digunakan? Apakah yang disesuai dengan jawaban ataupun permintaan permohonan lewat email maupun keberatan di surat atau diberikan pada saat persidangan ini. Ini kami ingin penegasan supaya persidangan berikutnya bisa dilaksanakan lebih lanjut. Terima kasih pimpinan majelis.